boleh perkenalkan diri dulu dengan kakak yang baik. Terus berapa lama menjalani komunitas ini? Nah, ya, perkenalkan nama saya Rani Octavia dan menjalankan usaha ini sudah dari 2024. Kenapa memilih usaha dimsum ini? Apa berawal dari hobi atau pengalaman sebelumnya atau apa? Karena hobinya emang di kuliner yang dimasak, yang suka masak-masak ya, jadi berinovasi aja sendiri kita. Gimana sih caranya kalau awal mula cerita ini mendirikan usaha ini? Terus tantangan apa yang dirasain kalau misalnya kita membuka usaha ini terus dari modal, tempat, ataupun pemain-pemainnya gimana? Awal-awal buka ya seperti biasa ya kan, kalau yang viral-viral gitu kan rame ya awal-awal buka. Tantangannya sih ya gitu, kalau yang viral kan dia rame di awal doang, terus kesininya lagi terus rame lagi ya gitu aja sih, turun naik aja gitu. Terus pertama kali menjalankan usaha ini gimana perencanaan yang kakak harus Yang dari mana gimana sih kak ya, kita kan buka usaha ini kan bisa gitu, terus jual-jual promosi kayak gitu. Terus ada kayak kita ngasih tes gratis dulu, penurunan harga dulu. Saya kan aku udah nih dari pasarnya kemana jalan. Itu gimana sih kalau kita tahu perkiraan keuntungan kalau itu kayak gimana tentunya? Kita dari ini kita kalau yang sekarang di sini ya dari harga kio, karena kalau kionya naik kan kita naikin jadi harga kio. Kalau bahan baku naik kita agak ngurangin porsi, kan kita naikin harga lebih dikit gitu. Kalau bisa jelasin ya gimana alur operasional usaha ini dalam satu hari gimana? Modalnya pendapatannya, Bahan bakunya, proses produksi dimsumnya. proses produksi dimsumnya sih kalau sehari-hari kita ada tepatnya ya bikin gitu di Jakarta Utara. Jadi kayak ini udah punya beberapa cabang di kampung. Iya, baru 2 sih. Iya, Di sini sama di Jakarta Utara. Kalau misalnya nih kan kayaknya ini kan lagi Natal nih, bahan baku Iya. naik nih. Terus Iya. harga bahan bakunya itu harga jualnya naik Iya. atau gimana? Standar sih kita mau masih sama kak, nggak ada naikin, cuma kita naikinnya ya karena begitu aja. Kalau dari bahan bakunya kita nggak ada kenaikan dong. Kalau kan siapa tadi sama Semua kalangan kita yang jajan di kita tuh ada pelajar, ada ibu-ibu, ada yang dari kantor-kantoran juga gitu. Karena dimsum tuh dia disebut makanan berat kan, disebut kayak cemilan juga bukan, dibuat menanjal perut aja. ini kan pasti ada proses keuangannya kan ya? Iya. Kegiatan keuangan ini kayak ada pembukaan kalau manual. Ada kita masih manual sih kalau buat hitungan. Nanti dihitung manual dulu, habis kita kembali dihitungannya jadi di situ. Kan pasti ini ada gimana cara ngelola bahan baku nih kan, jadi Iya. ada penumpukan atau gimana biar nggak jadi kerugian. Kita diolah langsung sih. Kita sehari-harinya kita bikin nih, ngolah bikin kayak dimsum, bikin ramen, judulnya kayak gitu, bahan baku kayak gitu. Kalau misalkan numpuk kayak gitu kita berusaha buat aja dijual-jualin. Kalau enggak misalkan ada yang tersisa gitu ya, itu kita dikasih ke orang enggak. Jadi kita nggak ada penutupan bahan. Kalau misalnya ini bukanya jam berapa sampai jam berapa? Sekarang kita bukanya kalau dari Selasa sampai Kamis dari setengah 10 sampai jam setengah 10. Jumat Sabtu Minggu dari jam 11 sampai jam 11. Kenapa kakak pilih lokasi di Blok M? Karena emang dari dulu nyarinya di Blok M ya, cuman baru kedapatannya 3 bulan sekarang. Karena klubnya kan penuh ya, banyak. Aku lihat sih kan Blok M tahu sendiri ya kan, Iya, semua kalangan ini ya main di sini gitu. Jadi target aku tuh ya semua tahu laku gitu kan lama. Kan aku nih gimana nih kakak nih kalau kita sebenarnya lagi memulai usaha kuliner
Yang pertama sih kuatin mental dulu aja ya kak. Kalau di usaha kue ya, karena kan dia ada naik turun. Kadang rame, kadang sepi, harus siap gitu aja sama modal. Kamu keberanian aja kalau mau buat usaha mah. Kalau sebenarnya rencana ke depan sama Kak, apa ada rencana buku atau pemasaran secara online juga ada? Oh, kita lewat Instagram, lewat TikTok juga ada. Dari ada online ada di Grab, di Shopee, di apa Gojek.